Dan tiba-tiba selang 10 menit kemudian saya mencium satu aroma khas ya dari makhluk-makhluk spiritual itu tercium oleh saya. Bahkan saking kuatnya terpaan tersebut sehingga saya ini terpental ke belakang ya. Luar biasa sekali kekuatannya. Bahkan saya tidak bisa atau belum bisa menyimpulkan posisi si anak tersebut ya ini diapakan gitu, sehingga dia sudah 3 hari 3 malam dalam posisi tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kepada Sobat Melihat Malam. Kembali saya Ki Bayan akan mencoba bercerita tentang pengalaman pribadi saya. Dan untuk Sobat Melihat Malam, di bulan Ramadan ini mudah-mudahan amal ibadah kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilapangkan rizkinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan bercerita yaitu tentang pengalaman saya pada waktu kurang lebih tahun 2019 ya. Jadi ketika itu saya mendapat satu SMS-an dari rekan saya, si Dodi. Kebetulan si Dodi ini rumahnya tidak jauh dengan posisi rumah saya. Dia menceritakan ada salah seorang anaknya. Dia mempunyai 3 orang anak. Kebetulan yang paling kecil ya, yang paling bungsu itu umurnya sekitar 7 tahun. Pada awalnya saya di WA langsung juga saya menghubungi si Dodi ini ya, karena rumahnya dekat. Jadi tidak lama nyampelah saya di rumah Dodi. Kemudian ngobrol-ngobrol sebentar dengan Dodi dan juga istrinya, dan mulailah si Dodi ini bercerita kepada saya. Jadi dia mempunyai anak yang paling bungsu yang berumur 7 tahun. Itu dia tidur selama 3 hari 3 malam, dia tidak bangun-bangun. Otomatis Dodi ataupun keluarganya merasa sangat terpukul sekali dengan kejadian tersebut. Bahkan sudah banyak paranormal ataupun orang-orang pintar yang dia hubungi, tapi hasilnya belum memadai, atau boleh dibilang belum sembuh betul. Dia masih tetap dalam posisi tidur. Dari cerita tersebut, saya mempunyai satu kesimpulan bahwa si anak ini memang kemungkinan besar ya, itu dia tidak wajar. Karena biar gimana pun
Bahkan si Dodi ini sempat memeriksakan anaknya ini ke dokter spesialis, dan konon katanya tidak ada hal medis pun yang sempat mempengaruhi kondisi si anak tersebut. Dan akhirnya saya ngobrol-ngobrol dan saya coba bertanya kepada si Dodi. "Dod," kata saya, "ini kronologinya gimana bisa seperti ini?" "Oh iya Ki Wayan," katanya, "sebelum ini terjadi," katanya, "itu dia sempat bermain dengan tetangganya lagi yang bernama si Karim. Nah, coba kalau gitu panggil si Karim." Akhirnya si Dodi berusaha untuk langsung menuju rumah si Karim. Tak lama kemudian Karim bersama orang tuanya akhirnya ngobrol bareng bersama saya. Akhirnya orang tua si Karim ini menceritakan konon pada waktu itu si anaknya Dodi ini dan juga si Karim anak saya ini itu sore hari menjelang asar katanya sempat bermain di sebuah rumah tua yang letaknya di pinggir jalan. Ya otomatis saya juga tahu posisinya bahwa itu memang rumah itu sudah lama tidak terpakai. Bahkan dari pintu-pintunya sendiri di situ udah banyak yang rusak. Mungkin antara 5 sampai 6 tahun rumah ini tidak sempat dihuni. Akhirnya si Karim ini menuturkan dari awal sampai akhir bahwa si Karim dan juga si yang sakit sempat bermain-main di sekitar rumah tua tersebut. Memang katanya ya tidak terjadi apa-apa. Mungkin sekitar pukul 5 sore anak-anak ini pulang ke rumahnya masing-masing. Dan seperti biasa menjelang tidur ya, itu tidak terjadi sesuatu yang membuat kita jadi merasa takut, biasa ya. Tapi ketika menjelang pagi itu si anaknya Dodi ini masih belum bangun juga. Waktu berjalan sampai sekitar jam 12, bahkan kemudian sampai menjelang asar lagi masih juga belum bangun. Bahkan sampai digoyang-goyang si anaknya Dodi ini belum juga bangun. Saking paniknya si Dodi ini berusaha istilahnya mencari alternatif ya, baik secara medis ataupun melalui jalan dengan orang-orang yang pintar. Ini banyak dihubungi ya orang-orang pintar ini, dan ternyata dari sekian paranormal yang sempat mengobati si anaknya Dodi ini,
belum ada hasil yang sangat menggembirakan. Tambah panik juga keluarga daripada si Dodi ini. Dan ketika itu setelah saya mendapatkan satu informasi yang menurut saya itu sangat berharga sekali, otomatis ini posisi ada di sebuah rumah tua. Tanpa pikir panjang, itu pada waktu itu menjelang habis asar ya, saya ngontrol ke tempat TKP yang sempat ditunjukkan tadi di posisi rumah tua ya. Itu memang kalau apa yang saya lihat ya, ini rumahnya sangat lembab sekali dan banyak atap-atap yang pada hancur. Akhirnya kesimpulan saya, ya sudah, kalau demikian nanti menjelang Isya sekitar pukul 7 ya, saya akan kembali lagi ke sini dan saya mohon kepada si Dodi ini di waktu nanti saya ritual di sebuah rumah tua nanti, tolong anak ini saya minta supaya dijaga, jangan sampai tertidur. Jadi permasalahannya apapun bentuknya supaya dijaga dan jangan sampai terjadi sesuatu hal ya, umpamanya dia posisi tidur tapi dia berjalan-jalan gitu, jangan sampai terjadi seperti ini. Saya mohon kepada kedua orang tua si Dodi ini supaya menjaga posisi anaknya dikala saya nanti ritual. Singkat cerita, maghrib telah nyampe dan kemudian Isya juga sudah mulai orang-orang pada menjalankan ibadah sholat Isya, dan saya juga sempat menjalankan sholat Isya terlebih dahulu sambil saya berdoa supaya nanti dalam menyusuri atau mengeksplor rumah tua tersebut supaya tidak terjadi hal-hal yang di luar dugaan. Itu saya memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya saya diberi keselamatan, baik diri saya ataupun nanti supaya urusan mengenai si anaknya si Dodi ini bisa cepat terselesaikan. Walhasil dari situ sehabis sholat Isya berangkatlah saya ke rumah tua yang berada letaknya di pinggir jalan di depan rumah saya dengan saya membawa 2 lilin ya, artinya untuk penerangan saya waktu saya ritual di sana. Dan saya memilih tempat duduk, artinya dengan membawa sebuah tikar, dan kemudian saya gelar ya tikarnya, dan saya menyalakan kedua lilin tersebut dengan dikasih tatak semacam pisin ya. Jadi di depan saya ini ada 2 pisin, kemudian saya nyalakan lilin keduanya ya, saya coba nyalakan ya, memang walaupun samar-samar itu sudah jelas bagi saya untuk
bisa melihat posisi rumah yang ada di sekitar situ. Dan saya coba berzikir untuk meminta pertolongan kepada Allah. Sementara semua istilahnya kekuatan batin yang ada pada diri saya ini saya kerahkan semua, ya. Sebetulnya apa ini yang terjadi? Selang 1 jam kemudian itu si lilin mulai goyang, ya, mulai goyang. Artinya seperti ada satu terpaan angin, walaupun pada kenyataannya saya tidak merasakan satu kekuatan angin yang menerpa dari depan, ya, tapi dari kedua lilin ini itu terlihat sekali satu goyangan, ya, baik ke belakang atau ke samping, ya, itu udah kelihatan sekali. Nah, saya terus berzikir dan tiba-tiba selang 10 menit kemudian saya mencium satu aroma khas, ya, dari makhluk-makhluk spiritual itu tercium oleh saya. Bahkan di sini dari mulai bau yang sangat anyir dan bahkan bercampur dengan rasa seperti batang ataupun baunya tikus ini bersatu sehingga saya merasakan sesuatu kepala yang sangat pening sekali. Saya nggak kuat dengan aroma yang seperti itu. Saya nggak kuat. Cuma saya paksakan diri. Saya ingin tahu sebetulnya apa ini yang terjadi. Dan saya terus berzikir, dan ketika menjelang pukul 9 ini si angin ini semakin kencang, bahkan sempat saya nutup pakai tangan kedua dari lilin tersebut, dan satu ada yang mati. Jadi tinggal satu ini saya coba dengan 2 tangan supaya si lilin ini tidak sempat mati. Dan setelah agak reda, saya coba nyalakan kembali. Itu selang beberapa detik, ini ada satu hempasan angin yang sangat kuat sekali. Ini menerpa dada saya. Tapi yang anehnya, dari kedua lilin ini, ya, itu tidak bergoyang sedikit pun. Bahkan saking kuatnya terpaan tersebut, sehingga saya ini terpental ke belakang, ya. Itu seperti ada satu kekuatan yang sangat dahsyat menerpa dada saya, sehingga saya terjengkang ke belakang sampai putar balik. Subhanallah, astagfirullahaladzim, kata saya itu. Ini apa? Itu belum terlihat oleh saya bentuk daripada lemparan-lemparan yang ada di depan oleh makhluk-makhluk ataupun sejenisnya. Dan terpaan itu semakin kuat, dan saya bangun kembali. Kemudian saya coba berzikir dengan sangat khusyuknya. Akhirnya singkat cerita, selang 10 menit kemudian terpaan itu langsung menerpa saya lagi. Sampai 2 kali. Saya juga sangat
terpukul dan terpental ke belakang, membuat kepala saya jadi terasa agak pusing ya, terasa agak pusing. Ini sampai saya berputar ke belakang sampai 2 kali dan saya coba maju ke depan lagi. Saya terus berzikir. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus saya minta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya misteri ini cepat bisa terungkap. Nah, singkat cerita, ketiga kalinya terulang kembali. Ini bahkan ketiga kalinya nih lebih kuat dari antara yang pertama dan yang kedua. Ini kekuatannya sampai menyeret saya dan juga tikar yang ada saya yang sempat dudukin. Bahkan si lilin tersebut sempat tersapu semuanya ke belakang. Sampai kedua-dua lilin itu sampai mati. Bah! Pada waktu itu memang yang saya rasakan, ini dada ini terasa sesak sekali ya. Satu hempasan yang sangat kuat. Itu tanpa saya bisa melihat siapa sebetulnya yang melempar satu kekuatan yang begitu dahsyat yang menerpa saya. Akhirnya pada hari pertama waktu itu saya sempat kalap juga sih, ya. Sempat kalap, artinya saya tidak bisa berpikir secara jernih. Karena posisinya selalu diterpa dan diterpa gitu. Dan karena untuk dari pemikiran-pemikiran secara logika saya, kesimpulan ya sudahlah, kalau untuk hari ini pikir saya tuh kita sudahin dulu ya, karena ini posisinya sangat di luar dugaan saya. Ternyata apa yang saya bayangkan itu ternyata tidak sama dengan satu kenyataan yang saya terima. Akhirnya saya cepat bergegas membereskan tikar dan langsung saya pulang. Dan saya juga menceritakan tentang pengalaman yang berada di rumah tua tersebut. Memang pada waktu itu luar biasa sekali kekuatannya. Bahkan saya tidak bisa atau belum bisa menyimpulkan posisi si anak tersebut ya. Ini diapakan gitu, sehingga dia sudah 3 hari 3 malam dalam posisi tidur. Ini belum terbersit atau belum tergambar pada diri saya. Akhirnya dari situ saya permisi. Mungkin besok akan saya lanjutkan kembali. Akhirnya keluarga si sakit ini menyerahkan sepenuhnya kepada saya. Ya sudah, Dibayan, nanti katanya barangkali masih kuat besok diteruskan, ya monggo. Ya, kata saya itu nanti besok akan saya teruskan kembali ya. Ini dada saya di sini masih terasa sesak karena satu kekuatan dari energi negatif yang terlempar dari depan. Bahkan saya tidak sempat menyaksikan siapa sebetulnya yang melempar energi negatif ini. Nah, dari situ saya pulang dan coba malamnya sekitar jam 12 saya berzikir, minta petunjuk kepada Allah
apa sebetulnya yang harus saya kerjakan untuk besok. Singkat cerita, menjelang subuh saya sholat subuh, dan setelah sholat subuh saya baru bisa tidur. Dan untuk memulihkan satu tenaga saya, ya memang saya harus tidur gitu. Dan sekitar jam 9-an baru saya ini bangun dan saya mandi. Dan di siang harinya saya coba ngobrol-ngobrol dengan rekan saya, Kang Idod ya. Karena beliau ini biar gimana pun menurut saya, ya beliau adalah master energi yang pernah saya temui ya. Jadi saya coba berdialog atau ngobrol-ngobrol dengan Kang Idod ini. Itu saya langsung meluncur. Kebetulan Kang Idod ini berada di rumahnya, dia lagi santai sambil menikmati satu cangkir kopi, dan kebetulan dia juga lagi sendiri. Akhirnya saya ini mengungkapkan apa yang sempat terjadi kemarin malam. Akhirnya dari Kang Idod ini saya dapat masukan bahwa memang dalam kejadian tersebut itu, kalau menurut Kang Idod di sini, bentuk kewaskitaan daripada si makhluk ini ada dua tahap ya. Artinya apa yang Kibayan pada waktu itu kewaskitaannya melihat ke depan, tapi itu belum cukup katanya. Artinya belum cukup untuk menembus ranking yang kedua, sehingga dari lemparan tersebut oleh Kibayan ini katanya tidak sempat terlihat makhluk apa sebetulnya yang melempar energi negatif ini. Akhirnya dari situ saya dapat masukan dari Kang Idod. Baiklah, kata saya, Kang Idod, terima kasih satu wawasan, dan saya juga punya satu trik ya untuk menghadapi malam kedua nanti. Dan memang pada waktu itu saya tidak sempat minta bantuan Kang Idod, karena selama saya ini masih bisa, artinya untuk mengatasi, ya sudahlah, masing-masing aja dulu sementara. Seperti itu pemikiran saya. Jadi mungkin kalau saya tidak bisa mengatasi, sudah to the blank, ya mungkin saya ini akan minta bantuan Kang Idod untuk bisa membantu gitu. Akhirnya singkat cerita itu langsung ini ya, waktu bergulir, maghrib telah lewat, bahkan langsung sempat memasuki istilahnya sholat isya. Habis dari situ saya mempersiapkan diri, dan saya juga menyiapkan segala sesuatunya, baik kedua lilin. Bahkan dari pengalaman yang pertama, lilin ini memang ya harus saya jaga gitu. Artinya harus ditutup bagian depannya, tapi yang bagian atasnya dibiarkan terbuka gitu, supaya terpaan angin dari sana tidak menggoyangkan posisi api daripada lilin tersebut. Memang itu sudah saya siapkan semuanya. Dan saya juga sudah memperkuat dari benteng zikir ataupun dari benteng energi penapasan yang sempat saya pelajari pada waktu itu ya. Ini saya gabungkan
Akhirnya menjelang setelah sholat Isya, saya langsung menuju ke rumah tua tersebut ya. Dan saya coba istilahnya menyalakan kedua lilin tersebut, dan saya duduk seperti apa yang kemarin sempat saya duduk di situ. Nah, singkat cerita, saya berzikir kembali dengan langsung, tidak tanggung-tanggung ya. Artinya antara benteng zikir dan juga benteng pernapasan ini sudah saya pasang. Artinya bila mana ada sesuatu kekuatan, lemparan-lemparan energi yang sempat terjadi kemarin malam, itu setidaknya saya sudah membekali diri. Betul juga sobat melihat malam, ketika saya ini berzikir memasuki 1 jam, itu betul ada satu lemparan energi yang sangat kuat ya, itu sehingga terjadilah satu benturan yang persis di depan saya. Itu walaupun tidak menggoyangkan saya, tapi dari benturan tersebut itu seperti ada suara gitu, bleb. Seperti itu kurang lebih suaranya, bleb, sampai 2 kali. Nah, sedangkan posisi saya ini pada waktu itu ternyata dari benteng yang saya pasang ini, ternyata ini sangat memuaskan, sehingga lemparan yang dari depan ini tidak langsung masuk ke saya, dia membentur benteng yang saya pasang ya. Saya terus berzikir, dan betul setengah jam kemudian ini bau harumnya kemenyan dan juga bau-bau dari sesuatu yang berbau anyir ini sempat mengelilingi ruangan tersebut. Dan seperti saya juga merasakan sesuatu yang sangat kuat ini, sampai bulu kuduk saya yang ada di belakang ini merinding. Dan tiba-tiba ya, itu ada sebercak satu asap berwarna hitam. Itu dia keluar dari satu celah ya, dari satu celah tembok yang kelihatannya seperti lembab gitu, terkena air ya. Di situ keluar pelan, dan lama-lama itu membentuk satu tubuh ya, membentuk satu wujud yang sangat besar, mungkin tingginya antara 10 atau 15 meter ya. Dan dia mengeluarkan satu tawa yang sangat menggelegar, dengan bulu-bulu di tangan dan rambut yang gondrong ya, dengan muka yang sangat hitam, dan dari sorot matanya ini ya memang memancarkan satu keseraman yang sangat luar biasa. Ini sehingga ini dari dada saya sudah tampak, sudah terasa di sini satu hempasan, satu kekuatan dari sini, dari dada ini, seperti kayak ditekan gitu dada saya. Akhirnya saya mencoba berdialog kepada dia. Assalamualaikum, saya berkata gitu. Satu kali dia tidak menjawab salam saya, dan saya coba memberikan salam yang kedua. Assalamualaikum. Akhirnya ada sesuatu suara ya. Ini satu suara yang sangat aneh menurut saya. Ini saya tidak mendengar melalui telinga,
Tapi sepertinya dia itu mengucapkan Waalaikumsalam, tapi dia tidak saya dengar dari telinga gitu. Seperti di sini ada di ubun-ubun gitu suaranya tuh dari dalam diri saya, seolah-olah begitu. Nah, setelah dia menjawab Waalaikumsalam, kemudian saya bertanya, wahai makhluk Allah, saya ingin bertanya kepada Anda. Kenapa, kata saya itu, apa betul Anda ini yang sempat mengambil jiwa daripada anaknya si Toto ini? Untuk apa Anda mengambil jiwa? Ya, karena kalau menurut saya, kalau ngambilnya roh, mungkin roh hanya milik Allah ya. Tapi kalau sementara ruhnya diambil, ya pasti orangnya mati. Tapi kalau jiwa ini sangat berbeda dengan yang namanya roh. Jadi makanya saya coba lagi. Akhirnya dia ini, setelah saya tanyakan seperti itu, saya kasihan. Ini masih anak-anak, kata saya itu. Dia tidak banyak dosa ya. Dia masih suci. Janganlah Anda sampai berbuat demikian. Karena kalau sampai Anda ini berbuat demikian, Anda berarti zalim kepada anak tersebut. Lebih baik lepaskan dia. Kemudian dari apa yang saya katakan tadi, ini mungkin dia meresap ke hati ya. Meresap ke hati, dan memang betul mungkin apa yang sempat katanya saya katakan. Dan kemudian dia mencoba menjawab, dan katanya dia sangat suka sekali katanya kepada si anak tersebut. Jadi memang ini satu dorongan juga dari istri saya, gimana katanya kalau kita nih ngambil dari bangsa manusia. Cuma di sini mungkin keterbatasan dari pemahaman agama, walaupun dia tadi sempat mengucapkan Waalaikumsalam. Itulah sebangsa makhluk astral yang mungkin sudah mengenal Islam, tapi pemahamannya mungkin dia belum mencapai ke sana. Jadi makanya apapun jalannya, katanya dia ini belum mempunyai seorang anak. Makanya dengan membawa jiwa dari anak tersebut, itu katanya bisa meredakan kerinduan dari istrinya yang konon sampai saat ini belum mempunyai seorang anak. Ya sudah, kalau kayak gitu begini saja, kata saya itu. Tolong kembalikan jiwa anak itu, dan mintalah, kata saya, berdoalah kepada Allah, karena Allah semuanya memungkinkan. Mungkin untuk saat ini Anda ini belum dipercaya untuk memperoleh satu keturunan, tapi di lain waktu bisa aja Allah akan mengabulkan satu permintaan. Tapi yang jelas di sini, kata saya itu, cobalah berdoa. Dan nanti, kata saya itu, saya juga akan mencoba mendoakan kepada Anda. Mudah-mudahan Anda bersama istri ini dipercaya oleh Allah untuk dapat keturunan. Mungkin dia berpikir, dia mungkin juga betul apa yang saya katakan itu. Akhirnya singkat cerita,
dia menghilang. Nah, setelah menghilang dan perasaan saya juga seperti sudah sudah lega gitu ya. Artinya seperti tidak merasakan satu bahaya dari hal-hal yang seperti itu. Akhirnya saya coba berbenah sambil saya sholawatan. Saya ambil lilinnya, kedua lilin, kemudian tikarnya saya lipat dan saya coba pulang. Dan ketika saya ini menemui si anak kecil yang sudah 3 hari, berarti 4 hari ini tidak tidur. Akhirnya kedua orang tuanya meminta kepada saya, gimana katanya Gibayan? Ya alhamdulillah, tadi saya juga sempat menceritakan kejadian-kejadian yang saya alami di sana. Dan bapak dari si anak ini merasa lega. Dan saya mencoba supaya saya minta 1 gelas air. Dan saya mencoba berdoa kepada Allah supaya jiwa si anak ini bisa kembali. Dan setelah saya berdoa kepada Allah supaya bisa mengembalikan jiwa si anak tersebut ya, si air ini coba saya ciprat-cipratkan kepada anak yang sempat 4 hari tidak makan tersebut. Dan selang beberapa menit kemudian si anak ini mulai agak goyang ya. Si anak tersebut mulai agak goyang. Artinya seperti orang yang kecapean gitu ya. Ya maklum sudah 4 hari dia tidur tanpa makan dan juga tanpa minum. Nah, singkat cerita, lama-lama dari seperti orang yang ngigau sambil dia ngulet gitulah ya. Lama-lama terus saya cipratin, kemudian si anak ini membuka kedua matanya. Dan setelah membuka kedua matanya, si anak ini langsung minta minum. Dan dengan sangat senang sekali sepertinya kedua orang tuanya langsung dikasih minum atau air doa yang sempat tadi saya coba berdoa dan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian diminumkan kepada si anak tersebut. Dan langsung aja setelah minum air doa tersebut, si anak ini langsung bangun dan langsung minta makan. Itu bayangkan ya, sudah 4 hari. Kalau terhitung orang yang berpuasa ini sangat luar biasa sekali. Si anak ini kuat sampai 4 hari tidak makan. Jadi makanya langsung ya, setelah si anak ini minta makan, langsunglah dikasih sesuatu makanan kepada kedua orang tuanya. Kemudian dia makan seperti orang yang baru ketemu ya, dengan satu makanan dia lahap sekali makannya. Alhamdulillah. Terus saya usap-usap kepalanya. Dan alhamdulillah walaupun dia masih agak agak lemas, tapi
sudah bisa mengembalikan dan coba kedua orang tuanya mengajak berbicara kepada anak tersebut. Akhirnya si anak ini bercerita, konon sewaktu dia tuh bermain dengan tetangganya di sebuah rumah kosong, itu saya tuh diajak katanya sama bapak dan ibu. Loh, itu terus gimana katanya? Yaitu saya tuh diajak sama bapak dan ibu, terus saya dikasih makan katanya tuh. Waduh, sempat dikasih makan, nggak tahu dikasih makannya apa. Dan setelah menjelang malam, nah itulah akhirnya saya tidur bersama bapak dan ibu. Nah itulah sebuah cerita yang sempat saya alami pada tahun 2019. Dan saya akhiri cerita tersebut, ambil yang baiknya dan buang yang buruknya. Dan satu pesan saya jadi kepada sobat melihat malam, apabila kalian ini punya anak yang masih di bawah 10 tahun, hati-hati ketika menjelang asar itu, barangkali si anak ini belum sempat kembali ke rumah atau dia main kemana, cobalah berusaha untuk mencari. Saya kira cerita ini cukup sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.